Wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bokana, merupakan dosen tetap program studi S1 GISTI di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Persada Nabire. Di sini saya mengampu beberapa mata kuliah. Yang pertama pendidikan gizi, 2 gizi budaya 2, 3 gizi dalam daur kehidupan, 4 gizi masyarakat pedalaman, 5 gizi masyarakat pesisir, 6 ekologi pangan dan gizi, 7 ketahanan dan keamanan pangan, 8 konsultasi gizi, 9 praktek konseling gizi, 10 magang perencanaan program gizi. Di sini saya mengajarkan konsultasi gizi. Mata kuliah konsultasi gizi ini merupakan mata kuliah wajib atau inti. Mata kuliah ini juga merupakan mata kuliah bersyarat yang dilulus oleh mahasiswa sebagaimana untuk menjadi persyaratan dapat melakukan pelaksanaan praktek magang di rumah sakit maupun di puskesmas. Mata kuliah ini memiliki 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS untuk praktek. Mata kuliah ini terdapat di semester 3 untuk kurikulum baru dan di semester 6 untuk kurikulum lama. Adapun deskripsi singkat mata kuliah konsultasi gizi ini, mata kuliah konsultasi gizi ini membahas tentang konsep konsultasi gizi secara umum, asuhan gizi secara praktik kepada pasien atau klien, penanggulangan masalah gizi, meliputi edukasi, konseling, komunikasi, prosedur konsultasi gizi, motivasi pasien, penerapan konsultasi gizi, evaluasi dan rencana tindak lanjut, penanganan pasien atau masalah gizi berbagai penyakit. Adapun capaian pembelajaran, yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 2. Menguasai konsep teoritis, perencanaan, pelaksanaan dan proses pendidikan, pelatihan, konsultasi, konseling gizi serta pendokumentasian kegiatan. 3. Mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia memperhatikan dan menerapkan nilai yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang keempat, mampu berkomunikasi, efektif dalam pelatihan, pelayanan konseling, edukasi gizi, dan dietetik untuk menangani masalah gizi secara individu maupun secara kelompok sesuai hasil kajiannya berbasis kearifan lokal. Ada pencapaian pembelajaran mata kuliah ini. Yang pertama, kemampuan menjelaskan konsep dasar konsultasi gizi dan konseling gizi. 2. Kemampuan memahami, mengetahui, mengaplikasikan prosedur pelaksanaan konsultasi dan konseling gizi, penerapan pelaksanaan konsultasi dan konseling gizi. 3. Kemampuan menjelaskan konsep dasar edukasi, strategi penyuluhan, memahami pemilihan topik penyuluhan. Yang keempat, kemampuan memahami penyusunan SAP, media ajar, dan materi pembelajaran pada berbagai penyakit. Adapun kemampuan akhir tiap tahap mata kuliah konsultasi gizi ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami rencana pembelajaran, kontrak mata kuliah konsultasi gizi secara umum. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, manfaat, tujuan konsultasi dan konseling gizi. 3. Mahasiswa mampu memahami tahapan atau alur pelaksanaan konsultasi gizi. 4. Mahasiswa mampu memahami tahapan atau alur pelaksanaan konseling gizi. 5. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, tujuan, manfaat edukasi atau penyuluhan gizi. 6. Mahasiswa mampu menyusun strategi, memilih metode edukasi, penyuluhan dalam bentuk kelompok maupun secara massal. 7. Mahasiswa mampu mengaplikasikan dalam sebuah komunikasi pemberian konsultasi gizi. Mampu mengaplikasikan dalam bentuk komunikasi pemberian konsultasi gizi. Yang ke-8, mahasiswa mampu mengaplikasikan dalam sebuah komunikasi pemberian konseling gizi. Yang ke-9, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian topik, perbedaan topik dan judul, tujuan penentuan topik, dan tujuan penentuan judul konseling gizi. Yang ke-10, mahasiswa mampu menentukan topik konseling gizi dan judul penyuluhan gizi. 11. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian SAP, tujuan, manfaat, dan fungsi dalam proses pendidikan gizi.
12 mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, tujuan, manfaat, dan fungsi media ajar, pendidikan, konseling, dan edukasi gizi. 13 mahasiswa mampu mengaplikasikan media ajar, mengetahui jenis-jenis media ajar dalam pendidikan gizi, konseling, dan edukasi gizi. Dan yang ke-14, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, tujuan, manfaat, materi ajar, memilih materi ajar, penyakit menular maupun tidak menular dalam pendidikan, gizi, konseling, dan edukasi gizi. Adapun kajian materi pembelajaran ini, yang pertama adalah konsep dasar konsultasi gizi, 2 prosedur baku konseling gizi, 3 edukasi atau strategi penyuluhan, 4 pemilihan topik materi konseling gizi, dan yang kelima prinsip perencanaan pendidikan konseling dan edukasi gizi, penyusunan SAP, media ajar, dan materi pembelajaran pada berbagai penyakit. Adapun referensi dalam pengajaran ini, yang pertama adalah referensi utama. Nah, referensi utama ini merupakan rujukan yang terkait dengan sejumlah informasi pada buku atau sumber yang terkait, bentuknya bisa berupa jurnal, artikel, surat kabar, majalah, video, maupun sumber dari internet. Kemudian yang kedua, referensi pendukung. Nah, di mana referensi pendukung ini yang bisa digunakan adalah buku ajar, jurnal yang terkait dengan materi, kemudian video yang terkait dengan materi. Nah, metode pembelajaran ini adalah metode ceramah, diskusinya kelompok besar maupun juga diskusi kelompok kecil, metode tanya jawab, dan metode penugasan. Adapun metode penilaian dalam pembelajaran ini, yang pertama adalah kehadiran. Nah, di mana kehadiran ini diberikan nilai dengan 30%. Kemudian ada tugas ini 25%. Kemudian ada praktek ini 15%. Ujian tengah semester 15%. Kemudian ujian akhir semester 15%. Di sini ada praktek, di mana praktek ini yang diberikan 15% karena mata kuliah ini konsultasi gizi memiliki 3 SKS. Kemudian ada kontrak belajar. Nah, kontrak belajar ini kesepakatan antara mahasiswa dengan dosen yang secara tertulis mengenai aturan, harapan, dan tujuan pembelajaran selama semester berjalan di periode tertentu. Nah, kemudian berikut yang saya ajarkan adalah materi dari konsultasi gizi, adalah konsep dasar konsultasi gizi. Berikut materinya yang saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baik, terima kasih. Pada pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran sebagaimana yang pada pagi hari ini yang kita akan bawakan materinya adalah konsultasi gizi. Nah, di mana di sini sebagaimana apabila kita dapat melakukan penanganan atau penanggulangan permasalahan gizi yang terjadi pada masyarakat umumnya. Jadi, di mana kalau konsultasi gizi itu yang biasanya tertuang di dalamnya juga ada konseling. Jadi, konseling ini atau konsultasi gizi ini yang kita bisa lakukan baik di rumah sakit, di puskesmas, maupun ketika ada program-program di lapangan. Jadi seperti itu. Nah, sebelum kita melanjut materinya, mungkin adik-adik sekalian ada yang bisa untuk memimpin doa, sebagaimana doa ini untuk mendoakan kita sama-sama untuk berjalan lancarnya proses perkuliahan kita atau pembelajaran kita. Mungkin doa bisa dipimpin oleh Ketua Tingkat Indra Ramadan. Silakan, Dek. Baik, teman-teman dan dosen, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bersatu di dalam doa. Di sini saya memimpin doa agama Islam, yang lain bisa berdoa. Doa selesai. Baik, terima kasih atas doanya yang sudah dipimpin oleh Ketua Tingkat Indra Ramadan. Baik, terima kasih ya
pada pagi hari ini. Nah, di sini yang pertama adalah kita bahas konsep dasar konsultasi gizi. Nah, konsep dasar dan konsultasi gizi ini yang kita dapat uraikan satu persatu. Yang bisa dijelaskan yang pertama adalah latar belakang. Kemudian ada pengertian konsultasi gizi. Kemudian yang ketiga tujuan konsultasi gizi. Kemudian yang keempat manfaat konsultasi gizi. Kemudian yang kelima sejarah, ya. Kemudian yang keenam adalah ruang lingkup. Kita masuk di latar belakang dulu. Jadi latar belakang konsultasi gizi dan merupakan berbagai kegiatan. Jadi ini berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyadarkan masyarakat di bidang gizi. Cukup banyak kegiatan yang bisa dilakukan seperti, jadi ini diperhatikan ini. Yang pertama, karena kan di sini mengatakan berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyadarkan masyarakat di bidang gizi. Nah, seperti apa kegiatannya ini? Yang pertama ini adalah meningkatkan pendidikan gizi masyarakat melalui penyediaan materi komunikasi dan edukasi yang biasanya disingkat dengan bukan KIE ya, iya, tapi KIE atau KIE ya, jadi bukan KET dan bukan juga KEK ya, iya. Ini artinya komunikasi dan edukasi. Jadi kita melakukan komunikasi dengan masyarakat untuk dapat diberikan edukasi. Nah, kita masuk di pengertiannya. Pengertiannya konsultasi gizi. Nah, itu bisa disimak dua orang itu. Pengertian konsultasi gizi di mana pelayanan dapat diberikan kepada pasien yang ingin memperbaiki asupan nutrisi dan mendapatkan pola makan yang tepat sesuai kondisi kesehatannya atau kondisi yang dialami oleh pasien. Ini adalah perannya seorang ahli gizi. Perannya adalah salah satu klien atau pasien untuk melakukan konsultasi, memberikan konsultasi kepada kliennya atau pasiennya. Harus perlu memperhatikan jarak. Ingat ya, jarak. Jangan sampai ketika kita melakukan mendekati pasien, apabila pasien itu adalah salah satu mengidap penyakit menular, ya kan? Nah, apalagi tidak memakai alat pelindung ya atau masker, nah bisa saja nanti dikatakan ada terjadinya penularan baik dari itu 50%, gitu ya. Atau 75%, apalagi kalau dua-duanya tidak pakai masker, ini juga tidak pakai masker, ya kan? Nah, ini jadi harus memperhatikan jarak. Nih. Jadi tidak boleh berapa, ibarat kita bisik-bisik, gitu ya. Nah, jadi ini adalah salah satu peran ahli gizi. Ini ada keren. Jadi kamu sudah membayangkan kami nanti kalau jadi petugas gizi nih ya seperti ini. Mau di rumah sakit kerja, di puskesmas kerja, ya kan? Kalau di rumah sakit kan kita lebih banyak di dalam gedung, ya. Tetapi kalau di puskesmas, wah kita banyak di lapangan dan juga banyak di luar gedung. Nah ini kalau di puskesmas kita perannya. Namun ya dua-duanya kita tetap kerja tempat bekerja karena kita adalah salah satu SDM gizi gitu ya. Kemudian interaksi antara klien dan dokter spesialis gizi atau ahli gizi. Nah, di dalam rumah sakit ada namanya dokter klinik ya atau spesialis ahli gizi. Nah, ini yang dapat dilakukan untuk sama-sama saling berkomunikasi. Nah, untuk membahas hasil pemeriksaan status gizi, mengidentifikasi masalah serta kebutuhan dan tujuan program. Misalnya kalau program diet apa yang ingin dianjurkan untuk mencapai keberhasilan diet yang akan dilakukan oleh
Jadi tidak bisa kita juga langsung memutuskan mengambil kesimpulan dengan sendirinya. Jadi kita harus berkomunikasi dengan spesialis gizi. Kalau misalnya ada spesialis gizinya. Tapi kalau di puskesmas kan jarang-jarang ya. Jadi yang kita bisa yang menetapkan itu adalah kita sendiri, petugas gizinya, gitu ya. Nah ini. Kemudian salah satu tujuannya adalah membantu memahami informasi tentang dampak asupan gizi pada kondisi kesehatan yang dialami oleh pasien. Kemudian membantu memberikan gambaran untuk memecahkan suatu masalah. Masalah siapa? Pasien. Kemudian membantu mencari solusi dari masalah yang dihadapi oleh pasien. Nah, ini adalah nanti kamu punya tugas. Seorang ahli gizi, inilah kita punya tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan di mana tempatnya kita bekerja. Seperti itu. Kemudian manfaatnya membantu mengelola dan mencegah penyakit kronis. Misalnya dapat mengatur asupan gizi dengan teliti. Terbukti menjadi salah satu strategi perawatan dan pengolahan penyakit kronis yang penting selain obat-obatan atau tindakan medis lainnya. Nah itu, karena kan untuk memberikan konsultasi sesuai dengan riwayat atau asesmen yang sudah didapatkan ya. Ya. Kemudian mengubah pola hidup menjadi sehat. Nah ini punya tantangan besar ini. Mengubah pola hidup menjadi sehat. Apakah Anda bisa melakukan ini? Dianjurkan kepada pasien atau di lapangan masyarakat atau kliennya nih. Mengubah pola hidup menjadi sehat. Kemudian ini tadi membantu mengelola dan mencegah penyakit kronis. Ini melakukan diet dengan asupan gizi yang tepat, juga membantu mengurangi resiko terjadi penyakit kronis. Penyakit kronis ini termasuk penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronik, dan kanker. Nah ini ada dietnya ini. Karena kan nanti ada sepertinya ya belajar apa ya, dietetik ya, dietetik penyakit infeksi dan defisiensi kalau tidak salah ya. Kemudian dietetik penyakit tidak menular. Gitu ya. Ini nanti ketika kita di lapangan akan dilayani pasien sesuai dengan kondisi masing-masing pasien. Gitu ya. Kita masuk di ruang lingkup. Jadi ruang lingkup ini adalah konsultasi gizi memberikan dukungan pada pasien. Jadi ini kita punya tanggung jawab ini. Ruang lingkup konsultasi gizi di mana memberikan dukungan kepada pasien atau klien untuk mengatasi masalah kesehatan terkait gizi. Konsultasi gizi dilakukan dengan cara bekerja sama antara konselor dengan klien. Siapa konselor? Ahli gizi. Siapa kliennya? Pasien atau yang dapat dilayani. Oke. Kita masuk pada manfaat. Manfaat konsultasi gizi. Yang pertama adalah mencapai dan mempertahankan berat badan ideal, mengelola kondisi kesehatan, meningkatkan pemahaman nutrisi, membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mendapatkan dukungan dan motivasi, meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Nah, konsultasi gizi dapat dilakukan secara tatap muka maupun daring, ya. PR-nya nanti Anda pelajari. Jadi kalau ibu bilang bertanya, jangan ragu untuk bertanya. Jadi bertanya sesuai dengan apa yang kita bahas. Makanya ibu kembali di konsultasi gizi, karena saya rasa konsultasi gizi ini Anda sudah banyak memahami di dalam teori itu toh. Mulai kalau tidak ada lagi kau tahu. Nah ini sudah 2 semester sudah dilewati nih. Nah jadi sebentar kalau misalnya ibu bilang ada yang mau ditanyakan, jangan ragu. Jadi kita harus ada 3 bertanya. Nah jadi jangan malu-malu. Saya apa yang mau ditanyakan
konsultasi. Jadi kita gabungkan pendidikan dengan konsultasi. Jadi akhirnya konsultasi, gizi dan pendidikan, gitu ya. Jadi nanti kalau kita sudah mulai, ibu masuk dulu di sini dulu. Di ini dulu ibu jabarkan yang kita mau pelajari, kemudian nanti kembali di CPN ya, karena ini harus mahasiswa udah tahu. Toh